kita garis bawahi untuk kegiatan hari ini tentang imunisasi untuk anak usia? Jadi buat saya sebagai Menkes, lebih penting menjaga anak-anak kita tetap sehat daripada mengobati mereka sakit. Lebih baik promotif, preventif daripada kuratif. Lebih baik beresinnya masalahnya di hulu maupun di hilir. Lebih baik sekarang daripada telat gitu kan. Nah, program yang promotif preventif itu buat anak-anak, kalau saya lihat, satu itu mesti diedukasi ya, keluarganya anak-anak. Nomor dua, dia mesti sering rajin di screening, diperiksa gitu ya, apakah ada penyakit atau tidak. Dan yang ketiga, imunisasi. Ini 3 program utama di preventive care. Jadi education, screening, sama immunization. Karena ini mencegah supaya nggak sakit kan. Nah, di imunisasi sendiri, Indonesia tadinya 11 antigen, 11 antigen. Waktu saya masuk, atas rekomendasi teman-teman ahli, dinaikin jadi 14 antigen. Kita tambahnya 3. Satu PCV, itu buat pneumonia, kemudian rotavirus itu buat diare, kemudian HPV itu untuk kanker serviks. Nah, 2 dari 3, yaitu PCV dan rotavirus, kita berikan karena kita melihat nih, anak-anak kita paling banyak meninggal gara-gara apa? Paling banyak kita kematiannya tinggi. Itu lagi mau nurunin tuh saya nggak malu-malu ini. Yang salah satu penyebab utamanya adalah karena infeksi. Infeksinya apa yang tinggi? Infeksinya tinggi itu pneumonia sama diare. Padahal ada vaksinnya. Itu sebabnya kita kasih. Jadi balik lagi, untuk bisa anak-anak kita sehat, intervensinya itu harus preventif. Preventif itu salah satunya adalah imunisasi. Nah, imunisasi itu harus diberikan secara lengkap untuk melindungi anak-anak kita supaya nanti daya tahan tubuhnya lebih siap kalau ada penyakit menular yang menyerang dia. Nah, itu sekarang yang sedang kita lakukan. Pak, mau nanya dong Pak terkait tanggapannya Pak, yang kemarin rame soal angka pernikahan turun, terus juga fertility rate-nya katanya otomatis juga turun. Terkait populasinya seperti apa? Itu mesti nanti ngomongnya sama Pak BKKBN. Tapi saya bilangnya begini, bonus demografi itu ngukurnya itu dependency rate sebenarnya. Kalau nanya sama statistician, dependency rate itu artinya makin rendah makin bagus. Artinya jumlah orang yang dibutuhkan untuk menanggung kehidupan orang. Misalnya kalau dependensinya rate-nya 100%, itu artinya satu orang Budi Sadikin atau satu orang inilah yang muda, dia mesti nanggung hidupnya dia dan saya. Ya kan saya udah tua kan 60%, udah pensiun nggak beli gaji, itu mesti diurusin sama dia anaknya. Itu artinya dependency rate-nya 1. Nah, Indonesia tuh masih 40%. Jadi 0,4 satu orang tua satu orang hanya nanggung 0,4 orang tua. Negara-negara yang dependency rate-nya rendah di bawah 1 itu puncak bonus demografinya belum dapat. Jadi dia masih bisa naik, masih bisa GDP-nya growth-nya masih bisa 5%, 6%, 7%. Nah, gimana caranya? Itu memastikan bahwa jumlah orang mudanya cukup. Itu kaitannya dengan fertility rate. Jadi kalau teman-teman lihat di China dulu kan ada kebijakan one child policy. Sekarang pemerintah sadar tuh pemerintah China. Karena artinya fertility rate-nya turun, dia belum sampai itu negara maju. China masih sekitar 12 ribuan. Tapi dia udah peak itu bonus demografinya. Karena fertility rate-nya agak terlampau rendah di belakang. Nah, itu yang saya bilang sebenarnya kalau kita punya strategi secara menyeluruh untuk bisa jadi negara maju, ini fertility rate harus diatur. Karena memang dari yang saya lihat belum sudah menikah. Jadi banyak sekarang menikahnya telat. Udah menikahnya telat, belum tentu mau punya anak tuh. Aku nggak tahu, tanya Prof. Aman, anaknya banyak mungkin saudara-saudaranya. Sekarang tanya, Prof. Aman anaknya berapa? Nah, saudara kandung Prof. Aman itu mungkin jauh lebih banyak daripada anaknya beliau. Itu kan udah kelihatan kan. Jadi orang-orang kita tuh makin sedikit pengen nggak punya anak banyak. Itu akibatnya view-nya tuh bahan bakarnya kurang. Orang-orangnya tuh kurang. Ada cara-cara seperti Amerika datengin imigran banyak ya. Cuma kan sekarang kalau kita datengin banyak, kadang-kadang imigran suka dimarahin. Kita datengin dokter nanti marah kayaknya di dalam gitu. Padahal kalau dalam sosial konteks nasional, kita sebenarnya mendatangkan orang produktif itu membantu ekonomi kita naik.
Pak Budi, mungkin terkait keengganan dari orang tua untuk melakukan imunisasi karena masih ada skeptis dan ketakutan itu, dan itu juga berpengaruh ke pemerataan imunisasi, gimana tanggapannya? Itu yang saya sangat memerlukan sebenarnya. IDAI itu sangat bantu ya, teman-teman saya media juga perlu bantu. Imunisasi itu penting sekali, cuma kan sekarang orang banyak baca WA group, banyak lihat medsos gitu ya. Nah saya juga bukannya meminta, maksudnya bukan minta teman-teman dokter kemudian terlalu agresif menjual gitu, tapi itu zaman udah berubah. Pendidikan itu udah nggak dilakukan lagi lewat buku, nggak satu persatu. Jadi saya pelan-pelan mau deketin nih, kan ada persepsi bahwa dokter nggak boleh main medsos. Nah itu pendidikan paling bagus karena kenyataannya dari sana. Jadi saya sebenarnya malah udah ngajak tuh Pak Ahmad, saya pernah ajak sama Pak Bill, saya kumpulin tuh idai anggota-anggotanya muda-muda tuh, murid-muridnya Prof Ahmad. Mereka tuh kan influencer. Nah itu saya bilang justru aku minta tolong ke mereka, karena mereka kan dipercaya oleh ibu-ibu, bukan untuk promosi, bukan untuk hal yang negatif, tapi promosi itu harus dilakukan lewat sosial media zaman sekarang. Prof Ahmad aja tuh artinya berapa kali aku collab sama beliau, karena beliau tuh ingin mengajarkan ilmunya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita mengenai screening kongenital misalnya. Tapi kan ibu-ibu nggak ngerti, ibu-ibu ngerti dia mana? Dia dari medsos. Nah itu yang sebenarnya saya butuhkan, bahwa yuk imunisasi itu sangat penting. Berita di luar itu segala macam bilang bahwa itu serem. Nah, saya menghimbau, saya mau ngajak nih IDAI sama teman-teman, yuk didik para orang tua kita mengenai pentingnya imunisasi melalui media sosial. Tadi dikatakan pneumonia angkanya juga cukup, pneumonia dan juga tadi diare. Seperti ini saat ini di luar penanganannya. Ya, yang kita lakukan ya, intervensinya banyak, tapi yang Kementerian Kesehatan lakukan dengan imunisasi. Kan imunisasi itu efektif kayak COVID banyak itu intervensi, ya udah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu kan susah itu. Ini yang paling efektif apa? Iya di imunisasi. Sama juga penyakit menular itu, pengalaman sejarah kita kalau imunisasi itu adalah intervensi kesehatan yang efektif untuk menahan penyakit menular. Jadi itu karena pneumonia dan diare kita lihat tinggi, selama ini kita belum melakukan imunisasinya, padahal vaksinnya udah ada. Akhirnya kita roll out sebagai program nasional. Harapannya apa? Supaya antibodi, daya tahan tubuh dari anak-anak kita terhadap pneumonia dan diare kalau patogennya masuk itu udah lebih kuat. Jika dengan demikian bisa nggak sakit. Pak, untuk meningkatkan kesadaran imunisasi seumur hidup itu Pak, untuk agar imunisasi itu tidak hanya waktu anak-anak, ketika orang dewasa. Memang ini kan teknologi berkembang ya, teknologi berkembang. Jadi ini kan tugasnya kita di sektor kesehatan memeriksa dan mengobati. Ya. Nah pengobatan dulu kan minum obat gitu kan, banyak dari bahan-bahan kimia. Tapi perkembangan sekarang ternyata mengobati itu lebih bagus, jangan pakai buatan manusia, pakai buatan Tuhan gitu kan. Kita udah dikasih antibodi sama Tuhan kan, immune system, daya tahan tubuh. Nah daya tubuh ini bisa nggak dilatih agar semua apapun penyakitnya masuk dilawannya sama dia. Ini kan tentaranya Tuhan pasti lebih sempurna. Sekarang berkembang tuh ilmu-ilmu imunologi ya, dengan bioteknologi, precision medicine, di mana konsep-konsep melatih imun sistemnya kita, ada yang namanya antibody, antigen, B-cell, T-cell, untuk kalau ada yang musuh yang masuk bisa dilawan. Itu sekarang memang berkembang dengan sangat besar, Kalau saya melihatnya ke depannya imunisasi ini sudah mulai bukan hanya untuk anak-anak. Karena teknologi tadi ya, imunisasi ini juga mulai berkembang untuk beberapa penyakit-penyakit yang kena ke dewasa. Yang paling dekat ke teman-teman itu HPV. Itu kan imunisasi bukan buat anak-anak sih. Imunisasinya untuk dewasa. COVID itu untuk semua. Meningitis juga untuk semua ya. Nanti makin lama makin banyak aku rasa jenis-jenis immune system based medicine gitu, yang di develop maju ke depan.
di cancer tuh terkenal sekali monoklono antibody. Itu semuanya kan mengatur daya tahan tubuh kita untuk mengatasi penyakit. Macam-macam T-cell teknologi, gene therapy, udah banyak yang arahnya ke sana. Jadi emang nanti teman-teman juga mesti mulai mendidik bahwa vaksinasi itu bukan, imunisasi itu bukan hanya untuk anak-anak tapi dewasa. Karena prinsipnya melatih imun sistem kita agar bisa melawan penyakit yang ada. Dan imun sistem kita itu pemberian Tuhan. Pasti lebih bagus caranya dia merespon penyakit dibandingkan dengan obat-obatan kimia atau radioterapi atau bedah yang bikinan manusia. Nah itu mesti dilatih. Contohnya udah ada meningitis ya, kalau luar negeri influenza ya dok ya kali ya. Influenza udah biasa, COVID kita udah ngalamin. HPV juga gitu dah. Gitu dah, terakhir. Tidak ada. Terima kasih Pak Menkes. Benar.